Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Oke, jumpa lagi dengan aku Ana di sini yang akan menemani kalian di malam-malam yang horor, ya. Seperti biasa, aku akan membacakan cerita horor, email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ya, udah hampir 6 hari ya aku nggak update episode terbaru dikarenakan kemarin ada keperluan. Jadinya aku ngaret gitu ya untuk update episode terbaru, padahal udah banyak banget yang nge-DM aku untuk minta di-update, minta di-up terus episode yang terbaru. Dan kali ini aku akan membacakan episode terbaru, yaitu episode ke-41 ya. Jadi ini udah ada udah ada 3 cerita yang akan aku bacakan gitu. Dan sebelumnya aku mau ngasih tahu ya untuk perubahan jadwal updating per episode yang terbaru. Kalau biasanya sih ya aku update-nya 2 hari sekali. Kayaknya sekarang aku bikin setiap hari Kamis malam Jumat dan Sabtu malam Minggu. Jadi 2 kali dalam seminggu ya. Setiap malam Jumat dan malam Minggu, hari Kamis dan hari Sabtu. Jadi untuk jadwal terbaru podcast kisah horor adalah setiap hari Kamis dan Sabtu. Jamnya ya tetap seperti biasa lewat tengah malam. Kemarin juga ada yang nge-komen aku di YouTube ya, karena yang dia nggak bisa nge-komen aku di Spotify. Jadi dia komen aku di YouTube. Aku apresiasi banget untuk komentarnya. Dan menurut aku itu adalah salah satu kritik yang membangun ya, bukan kritik untuk menjatuhkan. Jadi mungkin kedepannya akan aku perbaiki lagi cara membaca, cara menyajikan, cara ya seperti itulah. Intinya itu tidak terlalu bertele-tele lagi. Kalau kemarin ya emang lah aku bertele-tele banget untuk masalah openingnya ya, atau mungkin banyak banget ngebacot yang nggak penting gitu daripada inti ceritanya. Jadi terima kasih banget buat masnya yang di sana tadi yang udah komen di YouTube aku apresiasi banget. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Dan cerita pertama datang dari email ya. Oke, ini dia. Cerita pertama datang dari email dari Raifa Pasha. Wanjay, Pasha ungu kali ya ini ya. Raifa Pasha. Oke. Halo Kak Ana, halo juga. Aku mau berbagi cerita nih, hehehe. Jadi ini cerita papahku. Jadi papahku tuh dulu pas tahun 2003 sampai 2006 kerja di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan. Jadi kisah dimulai saat jam 9 malam. Aku lupa bulan dan tahunnya. Papa sudah beres-beres mau pulang ke rumah. Saat sudah di perjalanan, Papa mencium bau bangkai sangat menyengat. Tapi Papa berpikir itu faktor kelelahan setelah pulang kerja. Tidak lama setelah itu, Papa merasa ada yang memeluknya dari belakang. Papa pun melaju kencang dan Papa terkejut saat melihat bayangan putih di tengah jalan dari kejauhan. Papa pikir itu hanyalah bayangan lampu dari belakang. Bayangan lampu motor. Tetapi semakin dekat, sosok bayangan tersebut semakin jelas dan membentuk seorang wanita berbaju putih.
Papa bilang wajah sosok wanita tersebut cantik sekali. Tetapi matanya hanya setitik hitam. Dalam hati Papa berkata ini sudah tidak beres. Papa pun tetap melaju kencang, melewati bayangan dan melihat wajah wanita tersebut. Dan setelah sampai ke rumah, Papa cerita sama Mama. Dan Mama tuh tahu cerita asli soal wanita tersebut. Mama bercerita, saat zaman Belanda di situ, dulunya ada seorang remaja umur 16 tahun. Dia selalu diganggu saat pulang dari rumah neneknya yang sedang sakit. Di rumah neneknya yang sedang sakit. Di suatu malam, si remaja wanita itu pun diperkosa oleh pria-pria Belanda hingga meninggal. Dan mayatnya dibuang di danau di pinggir jalan. Hingga sekarang danau itu selalu dianggap rumah bagi si mbak cantik tersebut. Tamat. Maaf ya kak jika kata-katanya masih kurang baik, hehe. Makasih udah dibacain. Oke, terima kasih Raifa. Aduh, enak ya dipanggil Raifa. Pasya. Makasih ya Pasya buat ceritanya. Ini ceritanya ya lumayan ya. Ini ceritanya kayak alhamdulillah. Sekilas itu kayak ceritanya si manis jembatan Ancol ya, yang dia pada saat itu pulang ke rumah dan dia dibuntutin sama orang, tapi orang tersebut sih kalau diceritanya si manis itu kan orang pribumi ya, dan dia diperkosa gitu sama orang tersebut dan jenazahnya dibuang begitu aja di entah sungai entah danau gitu di area Ancol kayak gitu kan. Kita nggak bisa ngebayangin ya kalau misalnya itu kejadian sama kita. Soalnya banyak banget kejadian kalau aku ambil dari cerita-cerita yang sudah pernah aku bacain itu banyak banget hantu yang menyerupai, yang bisa mengecoh kita kayak gitu. Yang tadinya kita lihat itu seperti manusia cantik atau manusia ganteng kayak gitu, nggak taunya dia adalah sosok makhluk halus yang niatnya ingin mengganggu kita kayak gitu. Serem kurang, tapi thanks banget ya udah mampir di podcast kisah horor. Ditunggu cerita-cerita berikutnya ya Pasya. Aku tunggu nih cerita berikutnya. Oke, kita langsung aja ke cerita kedua. Cerita kedua datang dari email lagi. Oke, ini agak lumayan panjang ceritanya. Halo Kak Ana, aku mau bercerita nih. Dan hingga saya menuliskan pengalaman saya di sini, tanganku terus bergetar jika mengingat kejadian itu kembali. Pasalnya hal itu terjadi di kampus UI yang jarang sekali saya kunjungi. UI lagi. Oke. Saya berkuliah di IT Telkom Bandung. Jauh sekali dari UI Depok. Namun saya masih sering sekali berkunjung ke Jakarta karena memang keluarga saya tinggal di Jakarta. UI Depok merupakan kampus yang sangat berbeda menurut saya. Lingkungannya yang eksklusif, besar, rindang, dan masih berasa nuansa hutan membuat siapa saja nyaman di siang hari. Namun berubah menjadi menyeramkan di malam hari. Terutama saya, jarang sekali main ke sini. Saya mempunyai saudara sepupu yang berkuliah di Teknik Mesin Fakultas Teknik UI angkatan 2008.
Fakultas teknik merupakan fakultas yang sedikit berbeda dengan fakultas yang lainnya. Jika di malam hari, fakultas teknik bagian lobi selalu penuh dengan mahasiswa yang ngekos di kutek yang mencari akses internet cepat dan gratis. Ketika itu, saudara sepupu saya meminta diantarkan dengan mobil di malam hari untuk meminjam harddisk yang berisi data untuk tugas kuliahnya. Tanpa banyak bicara, saya langsung saja mengantarkannya ke Fakultas Teknik. Saat tiba di Fakultas Teknik, saya menurunkan saudara saya di bundaran pintu masuk teknik dekat dengan halte. Karena sepi, saya tidak perlu parkir. Hanya berhenti, mematikan mesin, menurunkan kaca jendela dan menunggu saudara saya hingga kembali. Sudah 10 menit berlalu, saya menunggu di mobil. Jok mobil sudah disandarkan. Namun saya tetap terjaga untuk tidak tidur. Takut kalau nanti ngantuk jika mengemudi. Karena bosan, akhirnya saya menyalakan radio mobil agak keras sambil nyanyi-nyanyi gak jelas. Selang beberapa menit, tiba-tiba tercium bau kemenyan yang dibakar. Saya mematikan suara radio mobil dan melihat ke kanan dan ke kiri apakah ada yang sedang membakar kemenyan di daerah tempat saya parkir sembarangan ini. Namun setelah melihat ke sekeliling mobil dari dalam, saya hanya sendirian di sini. Sialnya, bau kemenyan tersebut semakin lama berganti menjadi bau anyir darah yang menyengat. Untuk menghilangkan rasa takut, saya menyalakan radio kembali dan memutar volume suara lebih keras. Inilah yang membuat saya lemas setengah mati. Setelah memutar volume lebih keras, saya menyandarkan punggung ke jok mobil sambil melihat ke arah kanan. Tiba-tiba, dari arah kanan terdapat perempuan berambut panjang dengan baju putih panjang, semacam kuntilanak gentayangan. Celakanya kuntilanak tersebut berjalan ke arah mobil saya dengan pelan dan bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Mendadak badan saya lemas, seperti pemain bola selesai pertandingan. Konyolnya lagi, sepertinya mata saya ini tidak bisa berkedip dan memalingkan muka untuk tidak melihat penampakan tersebut. Lama-lama, kuntilanak itu mendekat semakin jelas. Dan semakin jelas juga, kakinya tidak menapak ke tanah. Isi kepala sudah tidak jelas lagi pada saat itu. Saya sudah membayangkan matilah, diculik setan lah, atau semacamnya. Ketika ia sudah semakin mendekat sekitar 10 cm dari mobil, tiba-tiba ia membalik badannya dan berjalan menjauh. Di sini saya melihat dengan jelas. Setan! Teriak dia teriak. Punggungnya bolong. Ya, punggungnya bolong dengan darah yang tidak karuan kemana-mana. Ternyata kuntilanak tersebut ialah sundel bolong. Di sini saya benar-benar lemas sampai gak bisa ngomong sepatah kata pun. Setelah melihat sundel bolong itu.
Lalu sundel bolong itu bergerak semakin jauh dan dari sebelah kiri saya, tiba-tiba pintu mobil ada yang membuka dan "Hoi!" Rasanya hampir pingsan dengar teriakan tersebut, tepat di sebelah telinga. Sekejap bau anyir darah dan kemenyan juga hilang. "Sorry lama. Kenapa lu, Ji?" Saudaraku bertanya. Dia melihatku heran karena wajahku sangat pucat. Tangan gemetar seperti orang kedinginan. "Bangke lu, malas gue nganterin lu kemari lagi. Masa horornya lebih-lebih dari kampus gue?" kata saya. Dan saudara saya membalas. "Sudah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial." "Apaan sih? Orang gue cuma ngambil harddisk sama nanya-nanya tugas doang." Dengan nada lemas, gue jawab, "Lu gak nyadar apa? Sebelah sana ada sundel bolong goyang-goyang. Kakinya gak napak gitu. Hidung lu mampet apa ya? Ada bau darah sama menyan juga barusan." "Lu ngomong apa sih? Udah yuk kita cabut aja." Sepertinya dia sadar dengan ucapan saya. Dan saya meminta untuk mengganti posisi mengemudi. "Lu aja yang bawa, Ri. Gue lemes banget." Setelah itu kami bertukar posisi. Kami pulang dengan ketakutan. Terutama saya yang benar-benar ditampakkan oleh sundel bolong sialan itu. Pengalaman buruk itu benar-benar membuatku jengkel dan parno jika harus datang ke Fakultas Teknik di malam hari. Sekian cerita dari aku, Kak Ana. Oh ya, aku terinspirasi cerita tentang pengalamanku di UI karena aku kemarin ngedengerin cerita Kak Ana tentang masalah horornya kampus di UI. Jadi semoga cerita aku ini bisa menambah dosis horor Kak Ana dan ini benar-benar terjadi yang aku alami secara nyata. Thanks ya Kak Ana, semoga sukses. Oke, thanks juga ya Mas. Semoga sukses juga buat Masnya. Dia gak mau disebutin namanya ya. Oi, UI lagi dan UI lagi. Ada apa dengan kampus UI ya? Karena banyak banget cerita horor ya yang mungkin yang udah pernah ngirim cerita ke aku atau juga aku pernah ngebaca tweet tentang kasus horornya di kampus UI gitu ya. Dan masih banyak lagi. Aku nggak tahu ada kayak gimana sih kampusnya itu ya? Apa segede ITS kali ya? Kalau ITS itu aku pernah masuk. Memang sih luas banget dan apa ya? Banyak kayak taman-taman gitu deh kalau di ITS loh ya. Mungkin kayak ITS deh bentuknya. Kalau UNER enggak deh. Kalau UNER cuma gedung doang soalnya. Sundel bolong di kampus UI. Mungkin ada kali ya yang pernah mengalami hal yang serupa, anak UI, terutama anak UI, alumni UI atau mungkin yang lagi kuliah di UI. Mungkin pernah ngalami kayak gitu, apalagi lokasinya ada di Fakultas Teknik katanya. Jadi, jika kalian punya cerita tentang horornya di kampus kalian bisa langsung aja kirim-kirim cerita ke podcastkisahhoror@gmail.com. Sebenarnya tuh cerita tentang kampus itu horornya kampus tuh lebih menarik loh di episode aku. Jadi paling banyak banget pendengarnya apalagi kampus UI. Beneran. Di Spotify itu episode paling banyak didengerin adalah tentang horornya kampus UI. Nggak tahu. Aku belum pernah kesana sih. Oke, lanjut aja kita ke cerita berikutnya ya. Cerita ketiga, cerita terakhir. Ini datangnya dari Valen. Judulnya Hotel Angker di Bogor. Halo Kak Ana, nama gue Valen.
Gue mau cerita tentang pengalaman horor di salah satu hotel di Bogor. Kejadiannya bulan Maret kemarin. Waktu itu gue nginep di salah satu hotel terkenal di Bogor bareng 6 teman gue. 2 cewek, 4 cowok. Wanjay, 2 cewek, 4 cowok di hotel Bogor, Puncak, anjir, villa. Wow, pikiranku sudah melayang kemana-mana cuy. Jadi 1 cewek, 2 cowok, mantap. Jadi kita dapat voucher nginep gratis malam di hotel itu. Sebenarnya kita udah tahu kalau hotel itu angker, tapi namanya dapat voucher gratis, sok cuek aja. Berhubung kita bertujuh anjir. Kirain berenam. Oh iya, 6 teman gue termasuk dia. Dan kasur cuma ada 2, kita sepakat bergadang sampai pagi. Wanjay, 1 kamar. Ini Valen cowok pasti. Berarti 1 kamar. Oke, nanti aja deh. Oke, Ana fokus, gak usah berpikiran aneh-aneh. Pikiranku udah kotor ini ya. Temen cewek gue namanya Pia dan Meli. Sedangkan yang cowok Joe, Ken, Daniel, dan Alvin. Kebetulan Pia dan Joe bisa ngelihat. Kita dapat kamar di lantai 3. Hotel itu sendiri ada 4 lantai. Awalnya gak ada apa-apa. Sampai malam sekitar jam 10, Pia dan Ken pamit ke supermarket beli cemilan. 1 jam kemudian mereka balik dengan muka panik. Kita yang di kamar bingung semua, apalagi mereka lama banget ke supermarket. Pia bilang, tadi gue iseng ke lantai 4. Gila, banyak banget. Mukanya serem-serem semua. Kita tahu yang dimaksud Pia itu hantu penunggu hotel. Gue tanya, tapi mereka gak ngikutin lo kan? Pia menggeleng. Ken diem aja tapi mukanya pucat. Suasana mendadak tegang, tapi kita berusaha tetap tenang. Wih, tegang termasuk. Ya itu tegang tidak. Kotor udah. Oke, bangsat nih pikiran gue, anjir. Toh, kata Pia, hantu itu gak ngikutin ke sini. Tiba-tiba Joe yang juga bisa ngeliat berdiri ngeliatin pojokan kamar, lalu arah pintu kamar, dan mendadak dia lari keluar banting pintu. Kita semua bengong. Tapi kita tahu kalau Joe bertingkah aneh itu artinya dia dipanggil. Karena dia bisa berinteraksi dengan mereka. Kita dak-dikduk nunggu Joe. Pas balik, Joe diem aja, gak mau ngomong apa-apa. Akhirnya kita memutuskan untuk doa dan tidur, walaupun susah banget. Keesokan harinya kita check out dan sampai di Jakarta pun gak ada yang berani ungkit masalah kemarin. Seminggu kemudian, kita ngumpul di salah satu kafe. Daniel memberanikan diri nanya Joe. Jujur deh, ada apaan di hotel waktu itu? Lo lihat apa sih? Dan lo kemana mendadak lari? Joe cerita. Gue lihat semua penunggu hotel turun dari lantai 4 ke kamar kita. Semua, dan wujud mereka serem-serem. Mereka ngumpul di sudut-sudut kamar ngeliatin kita. Mereka gak berniat nyakitin kita. Mereka cuma pengen tahu kenapa kamar kita rame banget dan kenapa cowok cewek satu kamar. Ya iyalah, geblek. Gue lari karena gue mau pancing mereka keluar dari kamar. Pas gue mau naik lift, begitu pintu lift dibuka, serombongan lagi datang dari lantai 4. Kamar kita jadi rumah mereka kemarin.
mereka gak suka sama kita karena pas masuk kamar, kita belum izin ke mereka. Ternyata Alvin juga ngaku ngelihat cewek berambut panjang keluar dari kamar mandi dan nembus ke pintu kamar. Tapi dia sengaja gak bilang karena gak mau bikin panik. Dia bilang cewek itu muncul setelah Pia dan Ken balik ke kamar. Itu artinya mereka ngikutin Pia dari lantai 4 sampai ke kamar kami. Sejak itu dimanapun kalau gue nginep di hotel atau villa, gue selalu izin pas masuk kamar. Begitu juga dengan teman-teman gue. Pengalaman ini jadi pelajaran penting buat kami. Ini sih ceritanya kalau aku rasa serem kagak. Kalau ya maksudnya yang buat mereka mungkin kalau buat mereka serem. Tapi mungkin masa sih nggak sange. Anjir, frontal menurut gue, frontal anjir sumpah. Lakin lu ngapain juga sih ke hotel bertuju 2 cewek 4-5 cowok dalam satu kamar gitu loh. Dan itu juga dapet dari voucher, bukan kalian ngebayar. Emang gak bisa gitu kalau kalian misalnya ngedapetin voucher si cewek, terus yang kesana cewek-cewek semua, atau mungkin cowok-cowok semua kayak gitu, ngapain harus bawa cewek anjir. Nah ini misalnya ya 2 cewek, ini misalnya 2 cewek ini pacarnya temen lo 2 orang, ngewek lah mereka, terus kalian yang bertiga melongo gitu. Aduh anjir sumpah, greget aku kalau ngedenger cerita yang harus di kamar ada cewek cowok. Ya bercanda ini bercanda. Tapi aku yakin lah, gak mungkin lah di saat hal yang seserem itu masih sempet-sempetnya mikir untuk hal yang berbuat zina. Mau kesurupan apa di sana? Oke, ini udah ada 3 cerita yang aku bacain ya lumayan semua. UI terutama, serem banget itu UI. Karena cerita di kampus UI itu gak ada habisnya, banyak banget cerita horor di sana. Apalagi pernah ada kasus kejadian yang salah satu mahasiswanya meninggal, yang kasusnya sampai sekarang belum bisa dibongkar ya. Belum bisa terpecahkan kasusnya. Mungkin harus manggil Detektif Conan kali ya, biar bisa terpecahkan kasusnya. Ya semoga kasusnya cepat terpecahkan. Udah berapa tahun ini, dari 2000-an gak salah ya, udah ya puluhan tahun ya, udahan ya. Oke teman-teman, so jika kalian mempunyai cerita horor, baik pengalaman dari teman, saudara, kakek, nenek, kakak, adik, ayah, ibu, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, lalu ada apa lagi ya? Banyak sebenarnya, cuma aku lupa nama-namanya karena memang mayoritas pendengarku dari Spotify. Jangan lupa di follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan sebelumnya saya mau minta maaf karena minggu kemarin aku udah janji ya buat bikin video terbaru di channel YouTube aku, channel YouTube Ana Olive, untuk explore. Tapi karena ada kendala dan belum ada waktu, insya Allah secepatnya mungkin bisa buat video. Ya doain aja, semoga gak ada kendala lagi. Dan jangan lupa mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video terbaru karena aku udah 1 bulan ini gak upload atau update video terbaru. Oke? Terima kasih sudah mau mendengarkan. Selamat ulang tahun
buat yang merayakan hari ini di bulan Agustus. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, enteng jodoh, dan semoga dapat diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih dan selamat malam.